Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, segenap para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah kita pada pagi hari ini diberikan taufik oleh Allah untuk bisa hadir di masjid ini untuk guna melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita sama-sama berdoa mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita kerjakan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula salawat beriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan para pengikut baginda Rasulullah sampai ke akhir zaman. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa sebelum kita melanjutkan kajian tauhid kita, pertama-tama mengingatkan kepada jamaah khususnya yang hadir di masjid ini yang mungkin lupa berniat i'tikaf, maka untuk menyempurnakan hadirnya kita, mari kita bersama-sama untuk berniat i'tikaf dengan niat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi muddata iqamati sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat i'tikaf di masjid ini selama aku berdiam sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya mari kita bersama-sama untuk membaca suratul Fatihah dengan niat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita beserta seluruh keluarga kita sehat wal afiat, yang sakit mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga teruntuk guru-guru kita, para ulama-ulama kita doakan mudah-mudahan mereka semua senantiasa sehat wal afiat. Yang telah meninggal dunia kita doakan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu beliau, dan mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajat kita baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat mudah-mudahan semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan berkat Fatihah yang kita baca, segala hajat doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan sebelumnya telah kita membahas tentang pelajaran yang kedua dalam kitab Aqidah Ahlus Sunnah yang dikarang oleh Al-Habib Abdurrahman As-Saghaf, yaitu membahas tentang masalah hukum, yang mana memang di dalam kitab-kitab tauhid sebelum kita membahas atau mengkaji tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita mengenal apa saja yang berkaitan dengan hukum. Karena segala sesuatu yang sudah kita sampaikan sebelumnya mesti terkait dengan hukum. Yang mana kemarin kita sampaikan terbagi menjadi tiga, ada hukum syar'i, ada hukum akali, ada hukum adi. Yang sudah kita bahas kemarin adalah hukum syar'i, yang mana adalah kalamullah al-muta'alliqu bi fi'li syakhsi, yaitu adalah kalamullah, perintah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan manusia, min haitsu taklifil wad'i, sesuai dengan apa yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah diletakkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hukum syar'i ini tidak keluar daripada wajib,
haram, sunnah, makruh ataupun mubah. Dan ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketetapannya ini sudah berlaku dari semenjak diturunkan perintah tersebut sampai nanti di akhir zaman. Kemudian ada hukmul adi, huwa itsbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu biwasitatit taqrar, yaitu adalah menentukan suatu perkara, ya, artinya hukum adi ini dalam satu perkara diambillah ketentuan adanya sesuatu ataupun tidak adanya dari sebab perbuatan itu berlaku berulang-ulang. Seperti contoh, ya, dalam kita sehari-hari, perbuatan kita sehari-hari, ya, kita ini kan memiliki indera perasa, ya. Misalkan contoh api, ya, api kita ketahui bahwasanya api ini panas, ya, sebab jangankan menyentuh, dekat aja sudah panas. Dan sudah kita tetapkan hukum api ini memang panas dari memang, ya, setiap api ya memang sifatnya panas berulang-ulang, ya, seperti itu, ya. Nah, itu namanya hukum adi, sebagai contoh saja. Sedangkan hukmul aqli wa itsbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu min ghairi tawaqqufin ala wad'i wadi'it tiqrar. Sedangkan hukum akal ini sama, menentukan suatu perkara adanya sesuatu ataupun tidak adanya tanpa ada, artinya proses perulangan, berulang-ulang, atau juga harus melihat kepada dalil. Artinya secara akal saja sesuatu itu ada, ya, ataupun tidak adanya itu sudah bisa dilihat dari akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga dari akal ini nanti melahirkan 3 hukum, ada wajib, ada mustahil, ada jaiz, ya. Yang pada intinya dalam hukum ini, mulai dari hukum syariat, mulai daripada hukum akal, mulai daripada hukum adi, ya, dari semua yang kita bahas hukum syariat, dari tadi ada wajib, sunnah, makruh, kemudian mubah, haram, kemudian hukum adat, kebiasaan yang kita, ya, yang kebiasaan ini, ya, kebiasaan kita sehari-hari dari kita aktivitas sehari-hari. Kemudian hukum akal yang nanti akan berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wajib, jaiz dan mustahil ini. Semua yang kita baca tidak ada di situ dalamnya bid'ah. Ya. Anehnya orang sekarang itu bid'ah dimasukkan dalam hukum. Ya. Apa hukumnya ini Ustaz? Bid'ah. Padahal kalau belajar tauhid tidak ada bid'ah masuk dalam hukum. Bid'ah memang ada istilah bid'ah, ya. Bukan kita mengatakan bid'ah itu tidak ada memang, ya, istilah bid'ah itu ada. Segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi memang bid'ah, tapi bukan termasuk dalam hukum. Artinya bid'ah ini kalau berbicara tentang hukum, ya kembali kepada yang 3 ini, antara hukum syar'i atau hukum aqli atau hukum adi, ya. Artinya berbicara secara akal, apa yang dipermasalahkan, apa yang dibid'ahkan tersebut. Artinya secara akal boleh tidak, atau secara kebiasaan misalkan, atau melihat kepada syariat. Oleh karenanya, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nurul Zolamnya, syarah daripada Aqidatul Awwam, ketika membahas kalimat bid'ah dalam Aqidatul Awwam tersebut, beliau kemudian malah mengklasifikasikan bid'ah itu, ya, menjadi ada bid'ah wajib, ada bid'ah haram, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah makruh, ada bid'ah mubah. Artinya dikembalikan kepada hukum syariat. Apa sih yang dipermasalahkan dalam bid'ah tersebut? Anehnya sekarang, ya, semua bid'ah. Kalau misalkan ini perkara yang memang tidak sesuai dengan kehendaknya, ya, ya, padahal harusnya dikembalikan kepada syariat.
Atau mungkin memang mereka itu karena tidak sepaham, ya, atau tidak sependapat dengan satu hal, kemudian atau takut mengatakan haram, padahal ternyata itu adalah perkara yang mubah misalkan, atau boleh, atau malah sunnah, dikatakan haram, wah itu masalah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Segala hal yang sudah dikatakan baik oleh Allah jangan diharamkan, dan jangan berbuat perbuatan yang melampaui batas, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai yang halal diharamkan bahaya, ya. Akhirnya kemudian muncullah istilah bid'ah itu. Mungkin seperti itu. Padahal sejatinya ya, kalau ada perkara-perkara yang baru tersebut, ya kita kembalikan kepada hukum syariat. Ya. Tidak semestinya ya kita mengatakan semuanya sesat, semuanya salah, tidak, ya. Bahkan ulama-ulama kita pun mengajarkan atau membahas tentang bid'ah itu terbagi yang menjadi sebagaimana hukum syariat yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-wajib wal amru alladzi la yaqbalu al-intifa'u li dzatihi wa huwa qismani dharuri kat tahayyuzil jirmi wa nadriyun kal qidami lil maula subhanahu wa ta'ala. Dari hukum akal tadi yang tadi kita katakan bahwa saya terbagi menjadi tiga, ada wajib, itu adalah perkara yang tidak diterima ketidakadannya daripada zatnya. Itu ada dua, daruri dan juga nadhari. Mustahil itu kebalikannya jaiz, ya. Al-amru alladhi yaqbalu intifa' wa thubut ala tanawubi wa fayastawi imkanu wujudihi wa adamihi. Yang pada intinya sebenarnya seperti ini, simpelnya. Ya, kita membaca saja. Tapi simpelnya, kalau sesuatu itu berkaitan dengan hukum atau ibadah yang dilakukan oleh manusia, mesti pengambilannya adalah hukum syar'i, tidak bisa dengan akli. Ya. Artinya segala yang berkaitan dengan ibadah, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun hadis, itu mesti patokannya, pedomannya hukum syariat, tidak bisa dengan hukum akal. Kalau kita melencengkan ke hukum akal pasti meleset, ya. Sebagai contoh saja, ya, seperti orang misalkan berwudu, ya, sebelum sholat kan wajib berwudu, kemudian batal wudunya karena sebab, mohon maaf, buang angin ataupun buang air besar ataupun buang air kecil. Artinya sesuatu yang keluar daripada dua lubang. Kemudian syariat meminta, ini syariat yang meminta, ketika kita batal wudu, maka kita harus berwudu kembali. Yang mana dalam wudu tersebut yang dibasuh adalah muka, ya, kemudian tangan, kepala, sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan dua lubang tadi, ya. Yang artinya kalau secara akal yang berbicara, harusnya kan yang dibasuh itu tempat lubangnya itu, tempat keluar kotorannya. Tapi yang namanya syariat meminta, pokoknya kalau misalkan batal, yang dibasuh muka, tangan, kepala, kaki. Nah, maka tidak bisa kita arahkan ke akal, ini tidak bisa, ya. Artinya pasti tidak akan sesuai. Oleh karenanya memang, ya, syariat inilah yang mengendalikan akal, bukan akal yang mengendalikan syariat. Kalau akal yang mengendalikan syariat, itu jadinya filsafat, ya. Orang filsafat itu pokoknya mengedepankan akal daripada hukum yang lain. Ya, tadi contohnya, contoh kecil, ya, seperti misalkan tadi masalah wudu tadi. Kalau misalkan dia beranggapan, artinya akalnya mengatakan bahwasanya yang dibasuh itu kan harusnya yang berkaitan dengan kotoran tadi, maka dia basuh, ya, lubangnya itu, yang lain tidak mau dibasuh, karena secara akal yang berkaitan dengan kotoran dia dua lubang itu akal. Nah, oleh karena nggak bisa
ini sudah diatur, ditentukan oleh Allah. Ya seperti itu, ya seperti itu. Salat menghadap kiblat, ya sudah seperti itu hadapan. Perintahnya Allah hadapnya ke situ, ya situ. Ya. Artinya akal ini sudah tawakuf, stop. Ya. Tidak perlu berhayal, tidak perlu artinya mengembangkan pikiran kenapa seperti ini dan seperti ini dan lain sebagainya. Akhirnya malah timbul keraguan. Ya. Karena bukan pada tempatnya hukum akal ini diletakkan. Jadi hukum syariat berkaitan dengan ibadah perintah yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, atau sesuatu yang dilarang Allah kepada manusia. Nah, untuk hukum akal ini sesuatu yang memang berkaitan nanti kepada sifat-sifat Allah. Ya. Nah, baru di situ hukum akal yang dibantu juga dengan tetap dari Al-Quran dan Hadis dan juga secara akal. Nah, akal ini yang juga tadi tetap dibatasi oleh syariat. Karena seperti ini, kalau tidak dibatasi dengan syariat, apalagi yang berkaitan dengan sifat Allah, nah itu bahaya. Timbullah kemudian pemikiran yang macam-macam. Pernah ada yang mengatakan seperti ini, Ustaz. Ya. Boleh tidak? Ya. Kalau sudah kalimat boleh tidak itu ya sudah. Itu mulai akal itu mulai menggambarkan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya makhluk, ya ibaratnya manusia yang sejahat-jahatnya, ya. Yang kemudian misalkan dia dimasukkan ke dalam neraka, anggap misalkan seperti itu. Yang kemudian ya makhluk itu kemudian anggaplah kufur, orang kafir, ya, abadi selamanya di neraka. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memindahkannya ke dalam surga, ya. Kalau sejatinya kan memang mustahil seperti itu, ya. Tapi kemudian katanya kan Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Kalau dari sifat kehendak Allah memang bisa seperti itu. Itu sebagai contoh kecil aja. Orang yang mungkin ya akalnya kemana-mana lah. Yang kemudian kalau dari penjelasan yang memang dijelaskan dalam kitab tauhid, ada memang sesuatu yang mustahil. Kalau berkaitan dengan semua yang berkehendak, Allah semua Maha berkehendak. Tapi kemudian kehendak Allah Subhanahu wa taala tersebut artinya ada memang yang sudah ditentukan oleh Allah, sehingga ada yang dikatakan mustahil bagi Allah. Seperti misalkan Allah sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, orang yang kufur itu kekal abadi selamanya dalam neraka. Ya tadi misalkan katanya, kalau misalkan Allah berkehendak, Allah pengen memindahkan orang tersebut dari neraka ke surga. Kalau sesuai dengan kehendak Allah memang bisa, Allah Maha berkehendak. Tapi mustahil bagi Allah memindahkan orang tersebut ke dalam surga, karena sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri bahwasanya orang kufur itu kekal abadi di neraka. Nah, jadi yang tadi khayalan yang tadi, ya, akal tadi itu kemudian digiring oleh syariat. Sehingga tidak semena-mena. Kalau sudah akal ini macam-macam lah, ya. Pokoknya sesuatu yang tidak sependapat. Yang baru-baru ini ya ada yang sampai yang mengatakan sholat itu katanya tidak wajib, karena katanya perintah Allah dalam Al-Quran tentang sholat itu nggak ada. Artinya Allah tidak ada memerintahkan orang yang beriman sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, kan gitu. Akal itu akal, itu gambaran contoh akal. Ya padahal kalau misalkan dia belajar mengaji atau memang orang yang agama Islam yang benar-benar tahu bahwasanya apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-farqu bainal muslim wal kafir as-shalah, perbedaan yang paling mencolok, yang paling mutlak daripada orang muslim dengan orang kafir adalah salatnya. Kok bisa-bisanya dia mengatakan perintah salat enggak wajib, kan seperti itu. Kalau untuk berkaitan dengan perintah salat subuh ada dalam Al-Qur'an, tapi Allah tidak, artinya tidak langsung menjelaskan secara detail. Laksanakan sholat subuh, laksanakan sholat duhur, laksanakan sholat asar. Ada semua itu sholatnya dalam Al-Quran. Sholat asar misalkan, aqimis hafidhu ala salawati wa sholatil wusta, sholat pertengahan, wusta.
ulama tafsir itu mengatakan bahwasanya dimaksud dengan wusta itu salat asar. Kemudian aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Ya. Qur'anal fajr salat subuh, ghasaqil laili. Kemudian waktu terbenam salat maghrib. Ada semua itu dalam Al-Qur'an. Hanya saja memang akalnya memang tidak mau menerima perintah salatnya seperti itu. Itu bahayanya akal kalau tidak dibimbing dengan syariat. Nah, kalau yang berkaitan dengan perbuatan manusia, kalau tadi kan kalau berkaitan dengan zat atau sifat Allah, hukum akli yang tadi wajib, jaiz, mustahil. Makanya ada sifat wajib, ada sifat jaiz, ada sifat mustahil. Nah, kalau misalkan hukum manusia yang kebiasaan ini, ya ini yang berkaitan dengan perbuatan kita sehari-hari. Ya, perbuatan manusia yang memang tidak dijelaskan dalam syariat. Ya seperti tadi, ya api itu panas, es itu dingin misalkan. Ya itu kalau dicari dalam Al-Quran ya nggak ada. Ya tapi dari apa? Dari kebiasaan kita. Tapi yang namanya adi ini tidak mutlak. Ya seperti contoh api tadi kita katakan panas. Itu dari kebiasaan saja. Tapi sejatinya bisa jadi api itu tidak panas. Contohnya ya ketika api membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, api yang sudah luar biasa itu disiapkan Raja Namrud ya, untuk membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dimasukkan malah jadi dingin. Ini bardaw wa salaman ala Ibrahim. Jadi dingin. Padahal sifat api kan panas dari kebiasaan. Oleh karena kebiasaan ini tidak mutlak, tidak harus api itu panas, tidak. Pisau misalkan tajam, ya dari kebiasaan memang sifat pisau itu tajam. Yang namanya tajam itu pasti memotong, membuat luka, kebiasaan. Tapi kebiasaannya tidak mutlak, artinya tidak pasti. Yang namanya sesuatu yang tajam itu memotong. Buktinya ya ketika Nabiullah Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail, ya pisau itu tidak memotong, ya padahal sudah tajamnya luar biasa. Itu perbedaan antara hukum akli, hukum syar'i dengan hukum adi. Ya. Dari kebiasaan memang iya. Artinya segala sesuatu ini karena terbiasa berulang-ulang, yang namanya pisau itu tajam, iya memotong. Tapi tidak mutlak. Ketika Allah misalkan berkehendak pisau itu tidak tajam, bisa jadi. Ya. Makanya kan ada atraksi-atraksi itu, debus itu. Ya. Itu kadang-kala Allah alam kalau ada yang mungkin hanya sekedar tipuan, tapi mungkin bisa jadi itu asli. Ya, pisaunya itu misalkan dipotong ke sini, memotong, ya. Kemudian dipakai untuk memotong orang, enggak terpotong. Dari mana itu? Ya, sulap, bukan sulap kadang. Karena keyakinannya tadi, keyakinan yang kuat sehingga mementahkan keyakinan bahwasanya pisau itu bisa memotong, ya. Nah, dari keyakinan yang kuat. Ini memang terjadi. Ada salah seorang guru kita, ya, beliau itu berdebat dengan saudaranya tentang masalah ya tadi hukum adi ini. Artinya hukum adi ini kan sifatnya tidak mutlak. Artinya tidak mesti yang tadi kita katakan bahwasanya pisau itu memotong. Memang kebiasaannya seperti itu, karena memang kehendak Allah. Tapi kalau Allah berkehendak bahwasanya sifat pisau itu tidak memotong, maka tidak memotong. Kata saudaranya yang memang ya beda, yang guru kita ini memang orang berilmu, yang saudaranya ini tidak berilmu, artinya kuranglah ilmunya, sehingga dia menentang. Masa iya seperti itu? Tidak mungkin lah, yang namanya pisau tajam yang pasti memotong, ya. Berdebat lama, akhirnya guru kita ini betul-betul ingin buktikan. Jadi pada saat itu mungkin kata beliau keyakinan itu terlalu kuat, sehingga akhirnya beliau ambil pisau di dapur, ya pisau tajam, bukan pisau biasa, ya. Beliau langsung tunjukkan di hadapan saudaranya, dipotongnya tangannya. Nah
datang potong. Padahal bukan beliau orang ahli dubus, bukan, ya guru agama biasa aja. Tapi kalau misalkan setelah kejadian itu dicoba, luka. Ya. Tapi memang pada saat itu memang keyakinan beliau kuat bahwasanya pisau itu kalau dengan kehendak Allah bisa tidak memotong. Untuk meyakinkan bahwasanya hukum adi ini ya tidak mutlak, artinya tidak selalu, karena hanya berkaitan dengan kebiasaan manusia. Kebiasaan kita ya pisau tadi itu bisa memotong, tapi kalau Allah berkehendak pisau tidak memotong. Ya. Nah, jadi seperti itu. Al-alam al-hawadith. Huduthul alam al-alam hadithun li'annahu mukawwinun min ajrami wa a'rad. Fal a'rad kal harakah wa sukun wal alwan hadithatun li'annaha mutaghayyiratun wal ajramu kadzawati hadithatun li'annaha mulazamatun lil a'radil hadithah wa mulazimul hadithi hadithun fal alam hadith. Di sini beliau artinya memberikan lagi ya semacam ketetapan ya atau taukid, menambah keyakinan bahwasanya alam ya artinya kullu ma siwallah, selain daripada zat Allah ya apapun yang diciptakan Allah itu adalah sifatnya hadis, sesuatu yang baru ya, karena segala sesuatu yang baru itu terdiri daripada ajram wa a'rad, bentuk dan benda ya. Pokoknya segala sesuatu yang berbentuk dan memiliki benda ataupun gerakan ya. Al-a'rad itu seperti gerakan, diam, warna dan lain sebagainya, itu maka semua dianggap sesuatu yang baru ya, karena memiliki perubahan. Sedangkan zat Allah tidak seperti itu ya. Atau ajram ataupun benda ya. Ya seperti ya ini handphone ada bendanya ya, itu semua dikatakan hadithah. Maka semua alam selain daripada Allah adalah benda yang baru. Nah, kemudian kita masuk kepada ad-darsus tsalits, as-sifat. Nah, baru setelah sudah kita tahu tentang masalah hukum, jadi pada intinya tadi kalau hukum yang berkaitan dengan perintah Allah kepada manusia atau larangan Allah, pakaiannya adalah hukum syariat. Kalau yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, maka bisa digunakan hukum akal. Yang tadi terbagi menjadi ada wajib, ada jaiz, ada mustahil. Kalau yang berkaitan dengan perbuatan manusia, maka ambilannya adalah hukum adat, kebiasaan ya. Kalau hukum syariat sifatnya tetap ya, itu sudah ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa diganggu oleh akal dan kebiasaan. Kalau hukum adi sifatnya tidak tetap, artinya bisa jadi sesuatu itu tidak sesuai dengan kebiasaan, namanya aja kebiasaan ya. Kita misalkan punya kebiasaan ya, suatu saat bisa kita melenceng daripada kebiasaan tersebut, namanya aja kebiasaan. Nah, itu hukum adat. Nah, kemudian hukum akal ini sesuatu yang memang disifati dengan akal manusia, adanya ataupun tidak adanya, atau bolehnya ataupun tidak, tetapi juga dengan patokan panduan dalil dari Al-Quran ataupun hadis. Nah, baru kemudian kita menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib untuk setiap muslim ketahui. Ya, kalau seandainya seorang muslim tidak mengenal sifat ini, maka dipastikan orang tersebut tidak akan meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah tidak meyakini adanya Allah, ya maka Islam itu hanya sekedar nama saja ya. As-sifatul wajibah lillahi subhanahu wa ta'ala 20 sifatan. Sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah 20 sifat. Wahia al-wujudu, ada sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadith, wal qiyamu bin nafs, wal wahdaniyah, qudrah, iradat, ilmun, hayat.
itu semua yang dihafal kita oleh anak-anak. Alhamdulillah ya, itu masih ada terdengar ya lantunan ya daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau sifat 20 ini yang masih dibaca atau dihafal oleh anak-anak. Kita bersyukur. Kalau orang-orang tua itu sudah insyaallah kita yakin tahu semua lah ya. Ya, tapi kalau yang kita khawatirkan anak-anak kita ini, alhamdulillah masih ada lah ya. Mudah-mudahan harapan kita anak-anak kita ini masih mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak hafal lagi. Kemudian dari sifat wajib ada sifat mustahil, kebalikannya ya. Kalau tadi sifat wajibnya 20, mustahilnya juga 20. Kalau ini memang jarang ya. Tapi kebalikannya daripada sifat yang wajib tadi, al-adam, al-hudus, al-fana, al-mumatsalah lil hawadits wal ihtiyaju ila mahal wal mukhassis wa ta'addud wal ajzu wal karahah wal jahlu wal maut was samam wal ama wal bakam wa qawluhu ta'ala ajizan muqrahan jahilan mayitan asaman a'ma abkam. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Ini lawan-lawannya daripada sifat mustahil, lawan daripada sifat wajib tadi. Nanti insyaallah akan kita bahas satu persatu. As-sifatul jaizah yajuzu fi haqqillahi subhanahu wa ta'ala fi kulli mumkinin wa tarkuhu fala yajibu alaihi fi'lu syai' aslan bal huwal fa'il al-mukhtar lima yurid wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Adapun sifat jaiz yang boleh bagi Allah adalah fi'lu kulli mumkinin aw taruhu, melakukan sesuatu yang mungkin dan meninggalkannya, karena Allah Maha berkehendak. Dan tidak ada yang diwajibkan atas kehendak Allah. Artinya tidak bisa kita mengatur Allah. Ya semua Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatur. Makhluk ini enggak ada yang bisa mengatur Allah. Ya. Dan semua itu kehendak Allah, sebagaimana firman Allah, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah menciptakan segala sesuatu dan memilihnya. Nah, kemudian ad-darsu rabi' fi sifatil wajibah, sifat pelajaran yang keempat tentang sifat wajib. Yang pertama al-wujud, ada ya. Huwa sifatun nafsiyah, ini sifat yang berkaitan dengan zat Allah. Ma'nahu annahu subhanahu wa ta'ala mawjudun wujudan muhaqqaqan la syakka fihi. Qala Allah ta'ala inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Jadi sifat wujud yang pertama ini atau ada ini adalah sifat nafsiyah, sifat yang berkaitan dengan zat Allah, yang maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala mawjudun wujudan muhaqqaqan, ada dan adanya itu diyakini tanpa ada keraguan sedikit pun. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Tuhan kalian Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dalam ayat lain, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Adapun dalil aklinya adalah hudusul alam, adanya alam ini ya selain daripada Allah, mulai daripada surga, neraka, manusia, segalanya ya tentunya itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi yang awal dalil naklinya, kemudian yang terakhir adalah dalil aklinya secara akal. Kalau dalil Al-Qur'annya tadi sudah disebutkan, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard ila akhir ayat, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Sedangkan secara akal, dalil aklinya adanya alam semesta ini selain daripada Allah. Tentunya ini adalah mulazimun lil i'radil haditsah. Tidak mungkin ada sendiri, ya pasti ada penciptanya. Ya. Wa kullu haditsin la budda lahu min muhdits. Setiap segala sesuatu yang baru mesti ada yang menciptakannya. Nah, jadi ini sifat
wujud yang pertama, sifat adanya Allah Subhanahu wa taala, yang memang banyak menggambarkan atau mempercontohkan sifat ada ini dengan berbagai macam. Bahkan dahulu di zaman Nabi, ya, ada seorang Arab Badui, orang Arab Badui ini apa ya, orang pedalaman, orang suku pedalaman. Ketika ditanya dia tentang adanya Allah, apa yang membuat kamu yakin akan adanya Allah? Dia katakan kebetulan di sampingnya ada unta yang kemudian mengeluarkan kotoran. Dia tunjuk ke kotoran tersebut, ini ada kotoran unta. Tidak mungkin kotoran ini ada dengan sendiri katanya. Mesti ada unta yang mengeluarkannya. Oleh karenanya katanya segala sesuatu yang ada ini ya mesti ada penciptanya. Itu sekedar percontohan, dan percontohan dari orang yang memang tidak paham dengan agama, hanya dari akalnya saja. Tapi itu bisa diterima, ya, bisa diterima. Artinya membuat dia yakin bahwasanya akan adanya Allah. Yang terpenting bagi kita ini, ketika kita mengenal sifat wujud adanya Allah, dalam keyakinan kita, ya, karena sudah kita katakan bahwasanya tauhid ini berkenaan dengan keyakinan. Ya, tidak nampak perbedaannya dengan seperti ilmu fikih. Kalau ilmu fikih ini nampak, ya. Tapi kalau tauhid, akidah ini keyakinan, ada dalam kepala kita masing-masing, ya, dalam keyakinan kita masing-masing. Taunya kita kalau memang kita ditanya, ya, ditanya satu-satu, kamu yakin nggak ada adanya Allah? Kalau misalkan dia katakan saya yakin akan adanya Allah, Allah ada, ya sudah, cukup, sudah, itu sudah artinya mengenal dan meyakini adanya sifat wujud pada Allah Subhanahu wa taala. Itu standarnya, standar bagi kita yang orang awam ini. Dengan dalil apapun, misalkan ada yang mempercontohkan bahwasanya seperti orang, ya, ketika menemui ada satu rumah, ya, rumah yang kebetulan dalam rumah itu ada luarnya ada pagar, ada tulisan dilarang masuk, ya, dilarang masuk. Kemudian kita lewatlah di dekat rumah tersebut. Padahal memang dikatakan di situ ada tulisan dilarang masuk. Tapi bukan dalam artian tulisan dilarang masuk itu menandakan rumah itu tidak ada yang punya. Tidak mungkin. Pasti ada yang punya, pasti ada yang bangun, kan seperti itu. Itu diibaratkan perumpamaan, tapi tidak sama perumpamaan. Sifat wujud yang diumpamakan oleh makhluk. Dan ulama katakan segala perumpamaan sifat wujud pada makhluk tidak pernah akan sama dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat wujudnya Allah. Di sini perumpamaan ini hanya membantu kita agar kita meyakini Allah itu ada. Ya, seperti tadi, ya, rumah, ya, tulisannya dilarang masuk. Diibaratkan seperti, ya, kalimat dilarang masuk itu ya ilmu tauhid ini. Artinya kita cukup meyakini Allah itu ada, tapi tidak menggambarkan bagaimana adanya Allah. Itu seperti ungkapan tulisan rumah dilarang masuk. Artinya syariat ini menentang, sudah stop sampai situ aja, sampai pagar. Tidak perlu masuk ke rumah untuk nyari siapa yang punya rumah. Ada orangnya yang punya rumah itu. Nggak perlu lewat pagar atau bahkan manjat pagar, nggak usah. Kalau toh sudah tulis dalam di luarnya tulisan dilarang masuk. Tapi adanya rumah itu sudah pastilah ada yang punya. Minimal ada yang bangun, kan seperti itu. Nah, itu syariat. Syariat katakan sudah, nggak perlu menggambarkan bagaimana Allah itu seperti apa, adanya seperti apa, bentuknya seperti apa. Jangan. Ada tulisan stop, dilarang menggambarkan Allah, karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Cukup kita yakini ada, Allah itu ada, ya. Tapi sekali lagi kata ulama, segala percontohan yang berkaitan dengan makhluk tidak pernah akan sama dengan wujudnya Allah. Karena Allah ini sifatnya adalah wujudu li dzatih, ya. Adanya itu karena zatnya Allah. Kalau makhluk wujuduhu li ghairi. Kita ini ada juga, ya, tapi adanya karena sebab yang lain. Kalau kita, ya, manusia,
tetap hakikat kita adalah semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan. Ya. Tapi kalau secara manusianya, ya kita ini ada ya karena sebab orang tua kan seperti itu. Makanya tidak pernah akan sama percontohan makhluk kepada Allah. Kalau kita samakan percontohan tadi, ya pasti sudah beranggapan siapa yang menciptakan Allah. Nah itu bahaya. Nauzubillah, jangan seperti itu. Itulah fungsi tauhid. Ya. Jadi jangan sampai terbayang perumpamaan makhluk ini sama dengan Allah. Nah, malah sebaliknya ada yang beranggapan bahwasanya segala sesuatu itu adalah adanya lidzatihi. Artinya sifat wujud ini ada pada sebuah makhluk. Kalau kita kan gini contohnya, kalau mudahnya seperti ini. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa ada yang menciptakan. Karena ada pada zatnya. Makhluk ada juga karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ada sebabnya. Nah, ada yang beranggapan orang yang tauhid ini kebalikannya. Makhluk ini ada karena zatnya. Sehingga sifat wujudnya Allah ini diterapkan kepada semua makhluk, sehingga ada dengan istilah wahdatul wujud. Nah, ini kalau yang orang awam jangan sampai lagi kita sampaikan supaya tidak perlu untuk masuk ke dalam situ. Bukan kita suruh untuk mendalami, tidak. Kita sampaikan untuk supaya tidak masuk dalam situ, karena ada memang pemahaman tauhid yang seperti ini, wahdatul wujud. Ya seperti contoh Syekh Jenar. Ya. Itu wahdatul wujud namanya. Ya. Ada Allah dulu itu namanya halaj. Ya. Dari mana ya? Dari tauhid juga, cuman salah pemahamannya. Bukan salah juga sih. Kalau memang keyakinannya benar, ya benar. Cuman kalau misalkan orang yang salah-salah, yang tidak bisa betul-betul memahami, nyata sesatnya sudah. Karena dia katakan, aku adalah Allah. Nah, itu bahaya. Ya, ini tidak bisa kita, ya kalau secara ucapannya dihukumkan itu kafir jelas. Ya. Karena tadi kita katakan keyakinan, ya, kita tidak tahu apa yang ada dalam keyakinannya dia. Kalau seandainya mungkin dia berkeyakinan seperti itu karena betul-betul sudah tenggelam dalam tauhid tadi, keyakinan yang terlalu dalam, sehingga betul-betul memandang semua makhluk ini, ya artinya di situ perannya Allah betul-betul ada pada setiap makhluk, sehingga dia katakan semua memandang makhluk itu Allah. Dia mandang dirinya pun juga Allah. Nah, kalau yang seperti itu memang ya benar aja. Ucapan itu tidak memang hanya menggambarkan saja bagaimana kuatnya keyakinannya. Tapi tetap orang yang seperti itu ya bisa menyesatkan orang lain. Itu untuk pribadinya sendiri aja, bukan untuk orang lain. Makanya halaj ini yang seperti Siti Jenar itu ada memang dulu di zaman ulama, ya, halaj. Akhirnya difatwakan oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, ya halaj ini dibunuh. Ya, dibunuh akhirnya. Ya, dikisos, penggal. Tapi Allah alam, ada banyak riwayat, ada yang mengatakan ketika dipenggal itu darahnya tertulis kalimat la ilaha illallah wallahu alam. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi terlepas daripada itu gambaran contoh. Ada namanya ajalan ataupun keyakinan wahdatul wujud. Ya. Nah, kalau kita mendengar seperti itu, hanya sekedar tahu aja lah. Tidak perlu ikut-ikutan karena kita belum sampai, bukan ahlinya. Ya. Itu memang orang-orang yang memang mendalami ilmu tauhid, memang khusus lah. Kalau kita ini cukup tadi sampai depan pagar aja lah, nggak usah sampai lompat pagar. Itu orang yang memang mencoba untuk lompat pagar. Ya, ini kalau orang lompat pagar itu kan ada yang berhasil, ada yang enggak. Kalau pagarnya terlalu tinggi, dia lompat ke bawah jatuh. Atau misalkan pagarnya itu ada yang jaga, ya ditangkap sama penjaga, dikeluarkan lagi. Ya. Atau misalkan yang punya rumah marah, ya dibunuh sama yang punya rumah, misalkan seperti itu. Kan sudah tulisannya dilarang lompat pagar. Sudahlah, cukup sampai depan pagar, tahu bahwasanya yang punya rumah itu ada, sudahlah, nggak perlu masuk dalam pagar. Tapi memang ada orang yang mencoba masuk ke dalam pagar, dan untung-untungan bisa jadi orang itu masuk berhasil.
masuk ke dalam rumah, dijamu oleh tuan rumah, bisa jadi. Tapi bukan dalam artian ada orang lompat pagar, semua orang boleh lompat pagar, enggak. Percontohannya seperti itu. Ya. Sama dengan sifat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini Allah itu ada, sudah stop. Tidak usah menggambarkan Allah bagaimana adanya, kayak apa dan sebagainya, sudah. Itu dilarang. Ya, ilmu tauhid sudah mencegahnya seperti itu. Pokoknya sudah ada. Dari alam ini adanya makhluk, adanya alam semesta, adanya langit bumi, itu sudah cukuplah menandakan bahwasanya setiap adanya penciptaan pasti ada penciptanya. Siapa penciptanya? Allah Subhanahu wa taala, kan seperti itu. Nah, lantas kemudian kalau untuk yang memperdalam lagi, bagaimana makhluk ini sampai Allah Subhanahu wa taala menciptakan, bagaimana perannya Allah dan lain sebagainya. Jangan ya. Jangan. Sudah aku sampai situ aja. Makanya ulama katakan tauhid itu al-bahrul amik, laut yang sangat dalam. Kalau kita berusaha untuk terlalu dalam menyelam, kita akan mati. Cukup kita berenang di atasnya saja, ya, menikmati bagaimana indahnya lautan, itu aja. Tidak perlu sampai berenang ke dalam. Ya. Ada mungkin di antara orang yang berani menyelam ke dalam, kemungkinannya berhasil ya sangat sedikit sekali. Tapi mungkin ada yang bisa berhasil sampai ke dalam. Nah, itu untuk orang-orang pilihan. Tapi keberhasilan orang yang berenang ke dalam itu bukan menandakan semua orang bisa atau berhak atau mampu untuk berenang terlalu dalam, tidak. Ya, jadi kita cukup sampai di atasnya saja. Meyakini Allah itu ada sudah cukup. Kita meyakini salah satu sifat yang wajib bagi Allah adalah wujud. Jangan sampai terbayang kebalikannya, Allah tidak ada. Ya. Karena apa? Karena mana wujudnya Allah, mana bentuknya Allah. Nah, itu yang bahaya. Agamanya apa? Islam. Tapi ketika ditanya Allah mana? Nah, tidak ada perasaan Allah itu. Ya, itu biasanya orang yang ditimpa masalah. Ya, ketika sudah ditimpa masalah, merasa bahwasanya tidak ada yang membantu, wah Allah ini sudah nggak ada lagi. Nah, itu bahaya. Itu mengeluarkan kita daripada agama Islam. Kalau sudah seperti ini, cepat-cepat taubat, perbaharui kalimat syahadat kita. Ya, tidak menutup kemungkinan kita bisa seperti itu. Tapi ya kita perbaharui syahadat kita, perbaharui iman kita. Karena memang kata Nabi, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang. Ya, jadi ini yang bisa kita sampaikan mengenai tentang yang tadi di awal tentang masalah hukum, yang kemudian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah sifat wujud, adanya Allah. Kita setiap muslim wajib meyakini adanya Allah. Cukup dengan dalil apa yang disampaikan Allah dalam Al-Qur'an tentang dalil-dalil adanya Allah. Kemudian adanya makhluk penciptaan, tentunya karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Secara akal adanya alam ini, alam semesta ini seluruhnya mesti ada penciptanya, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk masalah yang lebih dalamnya tidak perlu masuk ke dalam sana, ya, karena dikhawatirkan akan menyesatkan kita. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat, dan harapan kita tentunya adalah keyakinan kita semakin bertambah kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan yang kuat ini akan memperkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad rabbana anfa'na bima 'allamtana warzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah Allahumma sur uyuba mu'allimina wa la tadhham min barakati ulumi 'anna Allahumma sur uyuba mu'allimina wa la tadhham min barakati ulumi 'anna Allahumma sur uyuba mu'allimina wa la tadhham min barakati ulumi 'anna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.